Masih kosong tempat ini. Teman-teman dari penanggung jawab sudah sampaikan bahwa aksi kita selesai. Tidak ada. Ini bukan kampung kompleks, sama dengan kami. Ini juga bukan kami tempat. Jadi kami nimpat. Anggota sampaikan bahwa Oke, persiapan tindak tegas. Panggil. kita akan membuka. Tidak. Sudah. Tidak. Ini kok kompleks. Sama. Konteks ini juga. Tidak ada. Gimana aku Mana? Gimana aku promo? Sama dengan saya, ini bukan saya punya kompleks, tapi ini wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Jadi kau mundur dari sini. Tidak. Penanggung jawab sudah sampaikan bahwa Saya tidak butuh penanggung jawabmu. Bubar. Kasih kosong ini. Ini bukan kau punya kompleks. Warga di sini ada warga-warga di sana tuh. Itu warga-warga yang tinggal di tempat ini. Apa? Kenapa? Hei! Oke, sekarang. Sudah terasa belum waktu lagi. Kasih aku! Bubar! 5 menit. Bubar! Siap. Kita komitmen sama-sama. Kami juga pulang ke kami punya marga. Kamu kasih ke kompleks ini. Ada orang di tempat ini, please, cepat. Oke, ke depan saya. Warga di kompleks ini juga orang mau hidup pulang. 5 menit dan sekarang sudah ada di tempat. Terima kasih. Halo Sobat Polri, kembali bersama saya Serdik Yunita Rungkat, Sespimen 65. Pada hari ini kembali kita akan membahas terkait topik yang sama, Local Boy for Local Job pada Rudy Podcast. Ruang digital Sespim Polri merupakan ruang diskusi yang akan membahas berbagai hal terkait kepemimpinan Polri. Perlu diketahui Sobat Polri, Sespim Polri merupakan lembaga pendidikan di bawah Lemdiklat Polri yang mencetak, mendidik, mengembangkan, dan melatih perwira-perwira Polri untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin Polri di masa depan, baik di level pertama, menengah, maupun di level tingkat tinggi. Mengajarkan kepemimpinan, leadership, manajemen strategis untuk menjadi pemimpin Polri di masa yang akan datang. Sobat Polri, pada siang hari ini kita telah kedatangan tamu spesial kita yang juga merupakan asli tanah Papua. Siapa dia? Serdik Cliff Gerald Duit. Selamat siang Kakak Cliff. Selamat siang, Kak. Gimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa, Kak. Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Masih kosong tempat ini. teman-teman dari penanggung jawab sudah sampaikan bahwa aksi kita selesai. Tidak ada. Ini bukan kampung kompleks, sama dengan kami. Ini juga bukan kami tempat. Jadi kami nimpat. Anggota sampaikan bahwa Oke, persiapan tindak tegas. Panggil. kita akan membuka. Tidak. Sudah. Tidak. Ini kok kompleks. Sama. Konteks ini juga. Tidak ada. Gimana aku promo? Mana? Gimana aku promo? Sama dengan saya, ini bukan saya punya kompleks, tapi ini wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Jadi kau mundur dari sini. Tidak. Penanggung jawab sudah sampaikan bahwa Saya tidak butuh penanggung jawabmu. Bubar. Kasih kosong ini. Ini bukan kau punya kompleks. Warga di sini ada warga-warga di sana tuh. Itu warga-warga yang tinggal di tempat ini. Apa? Kenapa? Hei! Oke, sekarang. Sudah terasa belum waktu lagi. Kasih aku! Bubar! 5 menit. Bubar! Oke, siap. Kita komitmen sama-sama. Kami juga pulang ke kami punya marga. Kamu kasih ke kompleks ini. Ada orang di tempat ini, please, cepat. Oke, ke depan saya. Warga di kompleks ini juga orang mau hidup pulang. 5 menit dan sekarang sudah ada di tempat. Terima kasih. Oke. Kakak Cliff, tadi ini video yang sudah kita saksikan bersama. Namun sebelum jauh kita membahas terkait video tadi, tak kenal maka tak sayang. Saya perlu memperkenalkan nih kepada para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun, terkait kakak Cliff ini. Cliff Gerald Duit, lahir dan besar di Jayapura, betul? Benar sekali, Kak. Kami alumni Akademi Kepolisian tahun 2010. 2010 dengan nama batalion Dengan nama batalionnya Rinaksa Sakala Mandala, Kak. Rinaksa Sakala Mandala. Selanjutnya penempatan pertama di Di Makobrimob Makobrimob di. Polri Ya. sejak tahun 2010 sampai 2019. 9 tahun berdinas di 9 tahun di Makobrimob Brimob, ya. Iya. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan PTIK Benar, Kak. 2 tahun 2015 sampai 2017. Dan kakak Cliff ini tentunya pernah menduduki berbagai jabatan ya di kepolisian. Benar, Kak. Dari lulus 2010 sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Beberapa jabatan-jabatan strategis dan lebih banyak di dunia Brimob nih. Brimob. Asli Papua dan terakhir menjabat sebagai Kabak Op Jayapura
Polresta Jayapura, Polda Papua. Kakak Cliff mau tahu dong moto semboyan dari Brimob itu? Semboyan dari Brimob adalah sekali melangkah, pantang menyerah. Sekali tampil, harus berhasil. Brimob untuk Nusantara. Weh, luar biasa. Kakak Cliff ini memang jiwanya Brimob nih, Brimob untuk Nusantara. Kakak Cliff, hari ini topik kita masih mengangkat terkait local boy for local job. Strategi penempatan local boy for local job. Menurut Kakak Cliff gimana nih orang asli Papua berdinas di Makobrimob, ya kan? Ya. Boleh diceritakan sedikit nggak nih pengalamannya orang Papua? Makobrimob kan kita tahu ya ada di Jakarta ya, di Depok. Depok masuknya Jawa Barat tapi masih wilayah aglomerasi dari DKI Jakarta. Boleh dicerita sedikit nih Kakak Cliff? Baik Kak, pengalaman berdinas di Makobrimob Kak di Bogor. Kebetulan kami ditempatkan di Brimob Kedung Halang. Kedung Halang Bogor. Sebagai anak Papua yang ditugaskan di Korbrimob pada saat itu, ya kalau untuk waktu itu perwiranya kami sendiri yang anak Papua bersama dengan para senior kami waktu itu. Kemudian di dalam batalion itu kami sendiri yang orang Papua bersama dengan para senior kami, sehingga banyak hal-hal baik yang diajarkan di dalam Korbrimob. Kemudian dididik bersama para senior sehingga itu terbawa sampai hari ini Kak. Didikan para senior dan kemudian mau tidak mau sebagai anak Papua yang berada dalam lingkungan yang besar, saya harus menyesuaikan dengan cepat dan tentu saja didukung dengan para senior-senior saya, senior Brimob dan komandan yang kami bertugas bersama-sama. Begitu Kak. Luar biasa Kak Cliff, dari menjadi perwira Polri sudah digembleng ya di dunia Brimob nih. Ya. Lanjut PTIK balik lagi nih PTIK, di Brimob. Kami dikembalikan Kak. Kembalikan lagi ke Kor Brimob waktu itu dan kornya adalah Pak Murad. Kami diperintahkan kembali dan kembali lagi ke Kedung Halang Kak. Kembali ke Kedung Halang di Bogor. Setelah itu kami dipindahkan ke Polda Papua. Polda Papua. Ya. Berarti dengan bermodal bekal pendidikan Brimob, penugasan operasi-operasi di Brimob tentu udah banyak ya Kakak Cliff ya. Puji selama Tuhan, 9 tahun di Brimob. Sudah kemana aja nih Kakak Cliff sebelum ke tanah Papua? Untuk riwayat penugasan Kak, selama kami bertugas di Korbrimob Polri di Brimob Kedung Halang, ke wilayah barat tepatnya di Aceh, kemudian di wilayah Jawa hampir keseluruhan, kemudian Kalimantan Barat, kemudian di Maluku dan ke tanah Papua sekitar 4-5 kali Kak. Poso pernah Poso ke Poso? 2 kali Kak. 2 kali. 2 kali di Poso. Oke. Nah, banyak ya operasi-operasi kepolisian yang sudah dilaksanakan selama bertugas di Brimob. Selanjutnya Kakak Cliff dipercayakan pimpinan Polri untuk mengemban tugas di tanah kelahiran, tanah Papua. Bener, Kak. Kakak Cliff, gimana nih karakteristik masyarakat di Papua? Kakak Cliff sebagai orang asli Papua juga kembali nih bertugas. Gimana, apa ada perbedaan saat bertugas di Brimob? Lanjut, harus berhadapan langsung dengan teman-teman, dengan warga sendiri di Papua. Baik, yang ketika kembali ke tanah Papua, karena kembali ke tempat sendiri, tentu saja ada perubahan karakteristik, di mana dari yang santai, kemudian dengan segala macam perubahan itu kita kembali menghadapi masyarakat sendiri, tentu perlu adaptasi Kak. Walaupun saya anak asli Papua, tentu perlu adaptasi, tetapi adaptasinya itu tidak lama karena lebih kepada penyentuhan bagian sisi sosialnya Kak. Jadi orang Papua itu dihadapi dengan hal-hal yang berjiwa sosial, maka mereka akan sama karena orang Papua juga orang Indonesia kan? Orang Indonesia, sama saja. Betul sekali Kak Cliff. Kembali bertugas di tanah kelahiran sendiri dengan karakteristik masyarakat yang sudah tidak asing lagi, betul ya? Betul, sama-sama makan papeda, betul? Iya betul kan. Masih
Suka papeda Kakak Cliff? Masih Kak, suka makan Masih papeda. suka. Iya, masih. Selama pelaksanaan tugas di Tanah Papua tentu ada pengalaman-pengalaman nih Ya. terkait penanganan persoalan-persoalan. Boleh dicerita yang mana nih Kakak Cliff yang paling berkesan selama bertugas di Papua? Baik, yang berkesan selama saya bertugas di Tanah Papua, yang paling sering mungkin identik dengan menangani massa, menangani massa. Salah satunya yaitu yang sering terjadi adalah menangani massa saudara-saudara saya yang ada di dalam Komite Nasional Papua Barat atau yang sering disebut KNPB. KNPB itu saya sering berhadapan dengan mereka, dan kemudian saudara-saudara mahasiswa juga sama. Tetapi ya itu tadi, bahwa semua orang boleh berpendapat, tetapi ketika itu sudah dimasukkan dalam aturan maka harus diikuti, Kak. Oke, Kakak Cliff, ini kita sudah mendapatkan nih video saat Kakak Cliff berada di tengah-tengah teman-teman KNPB ya. Sudah kita saksikan Kakak Cliff tadi, ada cuplikan bagaimana Kakak Cliff. Kalau tadi yang saya lihat itu Kapolsek, masih Kapolsek ya? Masih Kapolsek, saat Kak. itu ya? Saat itu masih Kapolsek AB Pura. AB Pura. Itu saya juga Papua. Ini peristiwa apa nih Kakak Cliff yang sampai Kakak Cliff juga harus mendeklar bahwa saya juga Papua? Apa Iya. mereka belum tahu nih Pak Kapolsek juga seorang Iya, Papua Kak. ini? Benar, Kak. Kejadiannya waktu itu kalau tidak salah mereka mau menyampaikan aspirasi, dan itu di masa COVID. Masa COVID. Kemudian mereka mau menyampaikan aspirasinya dengan mengadakan long march, yang tentu saja pasti akan mengganggu fasilitas umum. Sehingga selaku Kapolsek, kemudian saya anak asli yang lahir besar di Kota Jayapura, saya paham sekali Kota Jayapura, sehingga dengan tindakan-tindakan yang tegas sesuai aturan. Tetapi yang tadi saya sampaikan, Kak, bahwa komunikasi itu hal yang paling penting. Betul. Iya. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Benar sekali, Kak. Tidak ada yang Satu-satunya cara dengan Berkomunikasi, komunikasi. benar. Apalagi sama-sama anak Papua nih, Iya, ya kan? benar. Oke, jadi endingnya bisa diselesaikan dengan baik ya, Kakak Cliff ya? Bisa, Kak. Bisa. Berapa lama tuh gontot-gontotan tuh? Tidak sampai setengah jam, Kak, selesai. Oh, puji Tuhan Berkat ya. Berkat kelihayan nih dari seorang Kapolsek yang sama-sama orang Papua, permasalahan di tengah-tengah COVID bisa diselesaikan tidak sampai setengah jam. Luar biasa nih, aplaus nih buat Kakak Cliff nih. Selanjutnya nih Kakak Cliff, selain Kapolsek, terakhir dinas sebagai Kabak Op ya, Ya, Polresta benar, Kak. Jayapura. Benar, Kak. Ada peristiwa apa lagi nih Kakak Cliff selama menjabat sebagai Kabak Op? Kabak Op ini kan apa ya, yang selalu membagi tugas. Benar. Ibaratnya panglima perang ya. Ya, panglima Kabak perangnya, Op Kak. operasional harus Operasional ada di Polresta, lapangan. Ada peristiwa apa nih Kakak Cliff sehingga tugas-tugas tentunya mewakili hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat? Yang paling berkesan selama saya menjadi Kabak Polresta Jayapura Kota, Kak, yaitu kami dihadapkan dengan masa pilkada. Pilkada kebetulan di Kota Jayapura dilaksanakan dua, yaitu pemilihan Gubernur Papua dan pemilihan Wali Kota Jayapura. Tetapi kemudian selama pelaksanaan pemilu kada itu juga diiringi oleh berbagai macam aksi-aksi penyampaian pendapat terutama dari rekan-rekan saya atau saudara saya KNPB, sehingga mau tidak mau ya kita harus bekerja dengan baik, kemudian melaksanakan semua tugas bersama anggota, dan yang paling penting
ketika menjabat Kabakop adalah kita harus memastikan bahwa tidak boleh ada anggota kita yang menjadi korban. Wah, ini Dan itu luar harus wajib biasa aman. sekali nih. Iya. Berarti petugas harus aman, Ya. begitu juga dengan masyarakat yang Iya. sedang menyampaikan Benar. aspirasinya ya, Benar, Kak Kak, iya. Cliff. Tentu ada trik khusus nggak nih menghadapi masyarakat yang asli Papua, Kak Cliff juga asli Papua, sementara juga semua harus berjalan. Ya. Penyampaian pendapat sebagai salah satu hak asasi yang diatur dalam undang-undang. Polri harus hadir memberikan pelayanan. Ada trik khusus nggak sih, Kak Cliff, menghadapi teman-teman supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar? Baik Kak, jadi trik-trik yang kami lakukan ketika menghadapi saudara saya yang menyampaikan pendapat atau pikiran dengan versi pikirannya mereka. Kebetulan ketika saya jadi Kapolsek AB, Kapolresnya adalah asli anak Papua, senior Bang, sekarang sudah Kombes Gustaf Urbinas. Kemudian ketika saya menjadi Kabakop, Kapolresnya juga anak Papua, yaitu Kombes Victor Makbon. Sehingga saya banyak belajar dari dua senior saya ini terkait dengan pola-pola penanganan. Yang paling penting adalah berkomunikasi. Berkomunikasi itu paling penting, tetapi kita memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Setelah itu ditanggapi, tetapi ketika dalam berkomunikasi itu kita tetap tidak boleh melupakan aturan, karena itu penting. Sehingga walaupun mereka mau menyampaikan dengan segala macam unek-uneknya, tapi begitu kita kembalikan ke aturan, ya kita harus menunjukkan bahwa polisi hadir di tengah masyarakat, sehingga semuanya mendapatkan porsi yang sama. Oke, jadi semua persoalan itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Satu, komunikasi. Komunikasi. Polri hadir, mendengarkan, Iya. menampung, Benar. kemudian bisa sama-sama mencarikan Bisa sama-sama, jalan Kak. keluar ya, Kak Cliff ya. Benar sekali, Kak. Luar biasa ini, orang asli Papua Benar, Kak. dengan didikan BRIMOB yang ketegasannya, Ya, kepemimpinannya menghadapi berbagai kegiatan-kegiatan operasi kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga mampu memberikan pelayanan di tanah Papua. tanah Papua. Jadi tanah Papua aman, damai, Tanah Papua adalah provinsi yang paling aman, Kak, di paling Indonesia. aman di Iya, Indonesia. sangat-sangat aman karena di provinsi Papua semua orang atau suku yang di Indonesia ada di tempat saya, Kak. Ada semua di situ. Ada. Dari Sabang Dari sampai Sabang Merauke sampai Merauke, adanya Kak. di Papua. Iya, tapi belum tentu orang Papua ada di Aceh, Kak. Oh, betul sekali. Semua cinta Papua Semua ya, cinta Kak Papua Cliff karena ya. Papua Indonesia, Kak. Oke, Kakak Iya. Cliff, luar biasa dengan pengalaman tugas di BRIMOB, tetapi mampu bertugas di tengah-tengah masyarakat asli Papua. Jadi pasangan hidup nih gimana nih? Pasangan Asli hidup Papua? Atau Asli Papua. Asli Papua. Asli Papua. Ya. Berarti cinta banget dengan tanah Papua ya. Luar biasa Kakak Cliff. NKRI harga mati. NKRI harga mati, Kak. Oke, berarti mari teman-teman kita sama-sama menjaga kelestarian daripada budaya bangsa. Local boy for local Ya. job ini sangat setuju ya Kak Cliff ya, diterapkan Sangat. di dalam pemolisian ya. Di dalam pemolisian sangat setuju, Kak, tetapi harus dilihat berdasarkan kemampuan pendidikan agar ketika local boy ini diterapkan secara khusus di Papua bisa tepat sasaran sesuai dengan program-program daripada kepolisian, Kak. Kepolisian. Terakhir nih Kakak Cliff, sekarang sudah menjadi Serdik, peserta didik Sespimen Angkatan 65. Sama nih kita nih Kak Cliff ya. Sama, Kak, ya. Sudah 1 bulan kita mengikuti pendidikan di Sespimen ini, sekolah yang akan membentuk kita memiliki karakter pemimpin yang bermoral, berintegritas, berwawasan kebangsaan yang luas, juga dibekali dengan kepemimpinan yang strategis dalam menghadapi tantangan tugas Polri ke depan. Tugas ke depan tentu sangat kompleks ya, Setuju, Kak. yang akan dihadapi Polri. 1 bulan gimana Kak Cliff? Terakhir nih, pengalaman singkat selama 1 bulan di Sespimen 65 ini seperti apa Kakak Cliff? Pengalaman yang saya dapatkan, Kak, kurang lebih 1 bulan sangat luar biasa karena di pendidikan Sespimen ini saya begitu banyak mendapatkan ilmu secara khusus bagaimana nanti ditempatkan menjadi seorang pemimpin seperti Kapolres tentang kelemahan, kemudian kekurangan, ancaman dan peluang yang tentu saja apabila diterapkan di daerah tugas nanti mungkin
secara khusus di Papua itu pasti akan sangat bermanfaat bagi saya, Kak. Sangat Seperti itu. bermanfaat Sangat untuk bermanfaat. kita ya. Baik. Calon-calon Kapolres Amin, di Kak. masa yang akan Amin, datang. amin, Kak. Bagaimana kita OHA dan IS, Benar. Organization, Benar, Kak. Health Audit dan Environmental Scanning Benar, Kak. yang kita kuasai ya Kak Cliff. Benar, Kak. Semoga ke depan Kak Cliff sukses Terima kasih Kakak Idul. jadi calon Kapolda Papua nih. Amin, Kak. Kita doakan juga, ya. Kak. Amin, Kak. Amin, Kak. Bisa hadir nih anak-anak muda asli Papua yang juga bisa menjadi pucuk pimpinan di tanah Papua. Amin, Kak. Terima kasih Kakak Terima Cliff kasih, untuk Kak. waktunya. Izin. Terima kasih, Kak. Selamat mengikuti pendidikan. Terima kasih, Kak. Sukses untuk kita semua. Demikian Sobat Polri, percakapan bincang-bincang kita dengan Serdik Cliff. Bagaimana Papua begitu indah dan ayo sama-sama kita semangat untuk ramai-ramai datang ke tanah Papua. Oke Kakak Cliff, di penghujung acara kita sore hari ini sedikit statement, closing statement dari seorang Serdik Cliff Duit. Silakan Kakak Cliff. Polisi bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Papua Indonesia, Indonesia itu Papua. Luar NKRI harga mati. biasa Kakak Cliff. Demikian Sobat Polri telah kita simak bersama pengalaman tugas Serdik Cliff Gerald Duit di tanah Papua. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di podcast Rudi selanjutnya. Salam Sespimen 65. Integritas, solidaritas, intelektual. Sampai jumpa.